Halo semuanya, perkenalkan nama aku Wahyudin. Aku seorang transgender. Teman-teman biasa memanggil aku Bunga. Dan aku saat ini adalah salah satu mahasiswa dari FISIP Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka semester 3. Saya sebagai seorang transgender sangat bangga bahwa saya bisa mengejar pendidikan saya untuk meraih pendidikan di perguruan tinggi. Dan saya sangat senang bahwa di UT ini sangat membuka ruang untuk semua aspek masyarakat, termasuk saya sebagai seorang transgender bisa melanjutkan eee, untuk berpendidikan lebih tinggi lagi dan untuk berkuliah di universitas terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan pidato saya hari ini. Oke, selama ini, kita sering mendengar generasi Z gitu ya, generasi Z, Gen Z gitu. Nah, generasi Z ini, eee, sering kita ketahui yaitu generasi yang cerdas, kreatif, terus berani juga gitu ya. Namun ada salah satu aspek nih yang menurut saya, masih diabaikan gitu dan perlu pemahaman tentang kesehatan seksual. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan juga bagaimana pentingnya kesadaran komunitas, kesadaran generasi ini, generasi Z, untuk memahami dan mengetahui tentang kesehatan seksual gitu. Dan untuk mengawali kegiatan hari ini, saya ada sedikit pantun untuk kalian, khususnya generasi Z gitu ya, agar bisa memotivasi untuk bisa aware dan untuk bisa lebih memahami tentang kesehatan seksual gitu. Dan pantunnya adalah pergi ke taman membeli jamu. Jamu diminum di mentari terang. Generasi Z maju dan berilmu. Kesehatan seksual jangan dipandang sepele sekarang. Nah, gitu ya kawan-kawan gitu. Jadi kita bahas lagi topiknya bahwa kesehatan seksual itu adalah salah satu dari hak asasi manusia yang fundamental gitu ya. Namun masih banyak juga nih teman-teman generasi Z yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup gitu untuk bisa memahami tentang kesehatan seksual gitu. Sehingga mereka rentan terhadap resiko seperti penyakit menular, terus kehamilan yang tidak diinginkan, dan kekerasan seksual itu yang banyak terjadi sekarang ya. Nah, setelah saya baca dan saya pelajari, ada beberapa data gitu ya yang menunjukkan eh, betapa banyaknya kekerasan seksual dan data-data yang berhubungan dengan kesehatan seksual itu sendiri untuk generasi Z. Salah satunya yaitu data dari Badan Statistik atau BPS pada tahun 2020 sebanyak 21% remaja Indonesia yang berusia 15 sampai 19 tahun itu telah melakukan hubungan seksual. Nah, sebelum menikah ya. Jadi mereka itu sudah istilahnya test drive. Namun ada hal lain yang menunjukkan bahwa generasi Z ini perlu pemahaman yang lebih baik gitu tentang kesehatan seksual. Jadi mereka nantinya itu jadi teredukasi gitu. Tapi kan selama ini kita sangat tabu ya dalam membicarakan tentang kesehatan seksual gitu. Bahkan di lingkungan terdekat seperti keluarga pun itu sangat terbatas gitu untuk ngomongin tentang kesehatan seksual gitu. Oke. Nah, ada data lagi dari data World Health Organization atau WHO terkait kesehatan seksual dan reproduksi menunjukkan beberapa fakta penting nih.
generasi Z ini. Satu, kematian ibu ini dicatat pada tahun 2015 terdapat 189 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup di Indonesia. Jadi 189 kematian ibu gitu guys. Jadi ini sangat banyak ya per 100.000 kelahiran hidup. Jadi sekitar berapa persen tuh? Lumayan ya. Terus ada persalinan remaja. Jadi ketika mereka tes drive dan akhirnya mereka mengetahui cek bahwa mereka itu hamil gitu ya. Nah, remaja ini ada beberapa persalinan pada usia remaja mencapai 26,6 per 1000 untuk perempuan usia 15 sampai 19 tahun. Jadi di usia segitu kan emang lagi pubertas gitu ya, pubertas untuk perempuan baik laki-laki. Jadi sangat beresiko untuk persalinan di usia remaja gitu. Banyak banget kematian yang pada akhirnya remaja-remaja ini belum siap gitu untuk memiliki keturunan, melahirkan dan lain-lain. Tuh, oke. Terus ada kebutuhan perencanaan keluarga juga. Jadi penting banget ya kita menunjukkan bahwa kita siap atau tidaknya untuk kita berkeluarga, menikah dan lain-lain. Dan di Indonesia sendiri itu banyak banget, bahkan di pelosok-pelosok kayak dijodohkan sama orang tuanya dan lain-lain, akhirnya pernikahan dini, dan itu sebetulnya belum siap secara mental, secara psikis, sosial gitu, bahwa remaja-remaja terutama Gen Z itu belum paham terkait kesehatan seksual ini, jadi banyak kerentanan di usia-usia tersebut gitu ya. Dan kebutuhan perencanaan keluarga ini yang belum terpenuhi masih berada pada angka 18%, sangat jauh ya. Kita tahu sendiri angka jumlah penduduk Indonesia itu berapa, dan ini merupakan menjadi PR pemerintah juga ya untuk bisa mensosialisasikan lagi tentang KB dan lain-lain, kesehatan seksual secara dini gitu, agar kualitas hidup di Indonesia itu sendiri, masyarakat, SDM-nya tentunya memiliki skill dan kemampuan, serta bisa berencana gitu untuk merencanakan masa depannya gitu, agar tidak terjadi hal-hal seperti yang tidak diinginkan. Oke. Dan ada data lain juga menunjukkan bahwa kehamilan tidak diinginkan atau KTD pada tahun 2019 terdapat 74 kasus kehamilan tidak diinginkan di Yogyakarta dengan usia remaja di bawah 18 tahun. Wow. Dan ini juga menjadi salah satu case yang sangat banyak juga, dan akhirnya mereka ada yang tertular terkait penularan HIV/AIDS, IMS dan lain-lain karena ketidaktahuan remaja tentang edukasi kesehatan seksual ini gitu. Jadi banyak gitu yang mereka menjadi korban karena mereka tidak punya pengetahuan tentang kesehatan seksual gitu. Dan akhirnya terjadilah kehamilan tidak diinginkan, dan banyak juga kasus yang akhirnya tertular karena mereka tidak tahu edukasi tentang penyakit menular dan lain-lain. Terus angka lainnya yaitu pernikahan dini. Pada tahun 2018 angka pernikahan dini di Yogyakarta sekitar 240 kasus dengan alasan kehamilan tidak diinginkan. Jadi jelas ya angkanya itu cukup besar juga. Ini di satu provinsi, salah satu di Yogyakarta gitu. Bagaimana di provinsi-provinsi lain seperti Jawa Barat dan lain-lain itu tidak menutup kemungkinan kasusnya bertambah. Dan ini kita perlu tangani bersama, dan kita perlu memberikan awareness, kesadaran tentang kesehatan seksual ini gitu. Oke.
Jadi kesehatan, seksual itu sendiri bukan hanya tentang aspek fisik ya, tapi tentang, aspek emosional, mental, terus sosial juga, bahkan banyak yang, eee, remaja-remaja yang akhirnya melakukan aborsi, bunuh diri, karena mental mereka belum siap gitu. Jadi perlu banget untuk bisa, menguatkan teman-teman remaja, generasi Z atau generasi apapun itu, terkait kesehatan seksual ini gitu. Jadi perlu banget ya memiliki pendekatan yang holistik, terus, meningkatkan kesadaran kesehatannya, terus, eee, memberikan edukasi yang komprehensif untuk teman-teman remaja, khususnya generasi Z tuh. Dan beberapa hal nih yang dapat kita lakukan ya, salah satunya yaitu meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan seksual melalui edukasi yang komprehensif dan akurat. Jadi nanti, informasinya itu tidak saling timpang tindih, tidak menyudutkan, tidak stigma. Jadi ini lebih komprehensif dan lebih akurat gitu, dan data-data pun harusnya teman-teman sekarang itu harus tahu bahwa banyak kasus tentang kerentanan kesehatan seksual ini sendiri gitu ya. Oke. Terus membangun komunikasi yang terbuka dan jujur tentang kesehatan seksual gitu. Jadi balik lagi tadi bahwa kita ini bukan hidup di zaman purba lagi ya, tapi kita perlu, menyesuaikan diri, khususnya orang tua, tidak tabu lagi untuk bisa membicarakan hal seperti ini sejak dini. Jadi kita bisa paham dan mengerti gitu tentang apa yang dirasakan remaja-remaja saat ini, oke. Terus meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan seksual yang aman dan terjangkau. Nah ini PR juga, bahwa sepengalaman aku sendiri datang ke layanan-layanan kesehatan gitu seperti puskesmas itu sangat minim sekali untuk bisa, curhat, ngomongin tentang kesehatan seksual mereka. Apalagi sekarang edukasi dan, peran media itu sangat besar gitu ya, sangat mempengaruhi masyarakat kita, dan tapi kita tidak ada wadahnya gitu untuk bisa curhat kalau kita mengalami kekerasan, mengalami, ketidaktahuan informasi dan lain-lain. Itu sangat minim dan ini sangat menjadi PR juga ya bagi semuanya dan terutama pemerintah. Membangun budaya yang menghargai hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Nah ini juga penting bahwa kita perlu membuka ruang-ruang publik untuk remaja, khususnya anak-anak sekolah gitu, agar mereka, bisa aware, bisa sadar terkait kesehatan seksual mereka gitu. Dan mereka pada akhirnya punya tujuan untuk bisa melanjutkan masa depan mereka gitu. Oke, akhir kata itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pidato saya. Dalam kesempatan ini saya ingin mengajak terutama generasi Z untuk menjadi lebih sadar akan kesehatan seksual, dan mari kita bekerja sama gitu untuk meningkatkan pengetahuan, membangun komunikasi yang terbuka, dan meningkatkan akses layanan kesehatan seksual yang aman dan terjangkau gitu. Itu guys, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga pidato saya dapat bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.